Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku mau membuat PowerPoint mata kuliah perkembangan peserta didik. Aku di sini menggunakan HP dan menggunakan aplikasi WPS Official. Kita buka. Di WPS Official banyak banget pilihan tema-tema. Bisa dicari. Dan aku memilih tema edukasi. Aku memilih tema yang ini. Pakai gratis dan mendownload. Aplikasi ini menggunakan data ketika mendownload atau melihat tema-tema yang lain. Baiklah guys, slide pertama udah jadi cover. Ini bagian pengertian. Jadi aku milih yang ini. Aku akan geser gambarnya lebih kecil dan aku akan tempel materinya. Karena ini kecil, kita bisa besarin. Kita edit dulu. Tulisannya diedit. Kita besarin. Kalau udah pas, kita lanjut berikutnya. Berikutnya aku mau masuk yang ini. Tinggal aku salin. Kan ini banyak banget ya, kalau mau diedit susah, jadi aku pilih yang ini. Yang ini kan agak ringan banget, dikit yang mau dihapus. Tinggal hapus, kalau itu nggak penting, nggak ada judul karena ini bukan bab pertama, jadi hapus. Dan kita edit yang ini. Tinggal masukin salin tadi, yang tadi. Ini hapus juga ya guys. Kotak ini sesuaikan seberapa besar, seberapa kecil. Oke, cukup. Selanjutnya ini aku mau naruh ini. Jadi di sini ada judul. Jadi aku pilih yang sesuai. Cari yang sesuai. Aku milih yang ini aja. Ini untuk judulnya. Edit dulu. Tempel. Ini hapus karena tidak butuh ya. Tidak terlalu penting. Kecil itu tulisannya. Berikutnya optionnya tuh ada 3, jadi yang 4 aku hapus. Jenis-jenisnya maksudnya, konsepnya. Tinggal dibesari. Kita sesuai hurufnya, mau ukuran berapa. Aku pakai ukuran 20. Jadi udah pas ya, nanti kita susun lagi. Berikutnya tempel. Ukurannya 20. Berikutnya ukurannya disamain ya guys. Berikutnya kita rapiin tulisannya sejajar. Nah, ketahuan. Lah, siap di sini. Siko. Siko.
Oke guys, aku masukin lagi pendidikan peserta didik sama kayak tadi ya. Aku pilih yang agak kosong. Edit judulnya pengertian peserta didik. Jadi kita kecilin dikit. Bisa. Nah, kita panjangin ke atasan. Pas. Berikutnya kita tempel materinya, udah aku salin tadi. Nah, kayak gini. Kecilan kita besarin. Tulisannya kita warna hitamin. Sekarang kelihatan. Kurang berapa? Kita hapus dulu. Nah, kayak gini. Ups, kita pindahin dulu. Tekan, geser. Ini urutan ke 5, 6, 5, salah. Berikutnya penjelasan. Jadi aku mau pakai yang kayak gini lagi. Karena tidak ada judulnya, jadi aku hapus. Ini juga bukan bab, jadi aku hapus. Lalu ditempel. Tadi kan ukuran berapa? Ukuran 24. Jadi aku mau ukuran 24 juga untuk yang berikutnya. Tapi kayak kecil. Kalau ukuran 24 jadi aku dikit. Kayak gini guys. Sampai seterusnya kayak gitu terus. Sampai teksnya selesai. Aku hapus semuanya. Kayak gini guys. Semangat, masih banyak. Tujuan, karena ini ada judulnya. Aku akan pilih sesuatu yang menyediakan judul dan pilih yang berikut. Jadi aku pakai yang oke, sebelum itu pindahin dulu yang tadi guys. Mana ya teks yang aku tulis? Pindahin di ujung. Jadi setelah ini setelah itu yang ini. Nah, berikutnya yang ini. Hapus. Tempel. Ups, salah. Yang itu judul, gak usah dihapus. Tempel aja. Pas. Kita masuki. Tempel. Oke guys, ini udah hampir jadi karena semua teks udah aku masuki, materi-materinya sudah aku masuki. Aku tinggal mau ngedit gaya-gaya slide-nya berubah-ubah. Kayak ini guys, di WPS ini banyak banget seperti ini atau ini semuanya tuh bagus-bagus.
Banyak banget pilihannya, bisa dicoba semua. Baiklah, ini dia hasil PowerPoint saya. Ini terdiri dari 12 slide. Perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Konsep dasar perkembangan meliputi pertumbuhan, belajar, dan latihan. Pengertian peserta didik. Peserta didik yaitu suatu komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, antara lain seperti ada peserta didik yang cepat menerima materi dan ada yang harus diulang sehingga ia mengerti suatu materi. Beragam karakter setiap peserta didik yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah harus pandai-pandai mengenal karakteristik setiap peserta didik. Tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. 2. Dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. 3. Membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. 4. Untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Tahap perkembangan peserta didik. 1. Dari usia 0 sampai 2 tahun, tahap 2 dari usia 2 sampai 12 tahun, tahap 3 dari usia 12 sampai 15 tahun, dan tahap keempat dari usia 15 sampai 20 tahun. Tahap perkembangan berdasarkan psikologi. Tahap 1 mulai umur 0 sampai 3 tahun, kekanak-kanakan, masa kanak-kanak. Tahap kedua umur 3 sampai 13 tahun, masa keserasian sekolah. Tahap ketiga mulai usia 13, akhir masa remaja. Kesimpulan, perkembangan setiap anak berbeda-beda. Begitu pula pola pikirnya. Maka dari itu pendidik harus pandai memahami karakteristik peserta didik agar mempermudah pemahaman dalam suatu materi yang disampaikan pendidik. Terima kasih.